Selamat sore, saudaraku semua. Hari Pentakosta. Hari Pentakosta adalah janji pencurahan Roh Kudus kepada para muridnya dan semua orang yang ada pada zaman itu. Sebelum Yesus Kristus naik ke surga, Yesus Kristus berpesan supaya mereka nggak boleh pergi kemana-mana, namun mereka tinggal di Yerusalem sampai Roh Kudus turun atas mereka. Dan saat Roh Kudus turun atas mereka, banyak orang-orang di Yerusalem, mereka mendengarkan segala orang-orang asing pun berbicara dalam bahasa mereka, karena Roh Kuduslah yang menggerakkan mereka untuk berbicara bahasa-bahasa yang mereka tidak kenal. Dan Yesus Kristus pun berpesan supaya jikalau kalian menerima Roh Kudus, pergilah ke seluruh dunia, ajarkanlah semua perintah yang kuperintahkan kepada semua orang, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jika mereka menerimanya, maka mereka akan diselamatkan. Tetapi barang siapa tidak menerima untuk dibaptis di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, mereka sudah ada di bawah hukuman. Dan saudaraku, roh itu, roh Tuhan sendiri, jikalau Tuhan Yesus Kristus tidak mati dan naik ke surga, maka mungkin pengajarannya hanya ada di Yerusalem, bahkan mungkin di negara tetangga. Tetapi karena dia naik ke surga, pengajarannya boleh tersebar sampai ke ujung dunia karena digerakkan oleh Roh Kudus itu sendiri. Bagi orang yang tidak percaya sekalipun, roh itu membuat dia menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa dialah juru selamat dunia, karena kuasa di surga dan di bumi telah diserahkan kepadanya. Saudaraku, dan Tuhan Yesus ini juga yang akan kembali pada akhir zaman untuk kedua kalinya, dan dialah yang akan menghakimi setiap umat manusia. Jadi bukan Allah itu yang akan menghakimi, bukan Allah yang kita panggil Allah itu, tetapi Allah telah menyerahkan kuasa di langit dan di bumi kepada putranya Yesus Kristus untuk menghakimi setiap makhluk. Dengan demikian saudaraku, kita yang sudah percaya berpegang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus dan ajarannya, dan jangan mau meninggalkan Dia hanya karena pasangan hidup, hanya karena uang, hanya karena jabatan. Karena jabatan, pasangan hidup, dan uang akan musnah, tetapi pegangan kepada Yesus Kristus akan memperoleh hidup yang kekal, hidup yang cuma-cuma yang sudah diberikan oleh Allah itu sendiri kepada kita di dalam nama Yesus Kristus. Dan kita berdoa semoga yang saat ini belum mengenal Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus boleh digerakkan oleh Roh Kudus, supaya mereka boleh mengenal Allah yang benar itu di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang satu, yang esa itu. Dan Allah sangat mengasihi ciptaannya semua. Allah tidak akan membiarkan kita terserai-berai oleh ajaran-ajaran yang tidak Tuhan kehendaki, tetapi Dia akan memantapkan iman kita semua untuk datang kepada Allah di dalam nama Yesus Kristus. Saudaraku, Allah itu baik, Allah itu bermurah hati sampai detik ini. Dia memberikan segala sesuatu kepada kita dengan tidak melihat perbedaan itu, tetapi baik orang jahat, baik orang baik, dia tetap mengasihi kita. Dia tetap mengangkat kedua tangannya untuk memberkati kita. Tetapi apakah nanti setelah dia kembali untuk kedua kali ke dalam dunia ini untuk menghakimi, apakah dia masih mengasihi kita
Apakah dia masih adil dalam perbuatannya? Saya kira tidak, karena kedatangannya yang kedua kali adalah untuk menghakimi kita menurut iman dan kepercayaan, menurut apakah rahmat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita sudah menerimanya atau tidak. Rahmat itulah yang menyelamatkan kita dari kematian yang kekal dan bukan perbuatan-perbuatan kita. Sampai di sini dulu saudaraku semua. Selamat sore.